Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada istri yang tercintanya Khadijah Al-Kubra, wa ya Khadijah, innallaha yugri'uki salam. Wahai Khadijah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membacakan salam kepadamu, nitip salam kepadamu. Apa jawab Khadijah? Jawabnya, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus. Allahumma antas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa adkhilna jannata darassalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan salam kepada istri tercinta Rasulullah Khadijah Al-Kubra, jawaban Khadijah Al-Kubra luar biasa. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Seorang perempuan yang agung, yang ketika Allah Subhanahu wa taala membacakan salam, nitip salam kepadanya. Iki Khadijah. Dibuka lagi Khadijah Al-Kubra. Iki ke mak-mak, ibu-ibu, mbah ora iso melu akeh, melu sithik kalian Khadijah. Anggenipun sampeyan ngaji memperingati majelis Rojabiah menika. Ketika Rasulullah detik-detik umur sudah 40 tahun, dan ketika Rasulullah tahannus bil ghar, yakni tahannus niku dhewe utawa ibadah ngeparek ana ning Guwa Hira. Siti Khadijah belum ngertos kalau Muhammad ini adalah nabi dan rasulnya Allah. Lah memang belum diberi kenabian dan kerusulan. Ketika Rasulullah pamit kalian istrinya, yakni Khadijah, wahai istriku, aku nyuwun pamit akan naik ke sana, arep khalwat, arep tahannus, arep ngeparek kalian Allah Subhanahu wa taala. Jawaban Siti Khadijah, monggo wahai suamiku. Wadon pejarakan ana sing kaya kuwi ora? Lanange sampeyan izin pamit nyong paring dinyo paring guwa mrono nyepak dhewe pak ngeparek. Dateng Allah Subhanahu wa taala. Yakin jawabane mesti kaya iki, ora usah reko-reko Pak. Ora usah reko-reko. Halo Khadijah. Dan sampai ketika Rasulullah tahannus fil ghar gitu ning Guwa Hira, iku Khadijah Al-Kubra sempat menghantarkan makanan minuman apa sangune Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Khadijah Al-Kubra niku umure wis 55 tahun. Rasulullah sama Khadijah zuwat nikahan umur 40 ditambah 15 tahun. Karena apa? Rasulullah mbujuk umur 20 tahun, 40 tahunnya tambah 15. Wis 55 tahun munggah ning Guwa Hira. Padahal dhuwure ora pantes. Mbok-mbokan kapan wektune mugi-mugi sampeyan saged tekan mriko nggih. Munggah dhuwur. Khadijah isih ngladeni. Makane ketika Siti Khadijah iku meninggal wafat, Rasulullah sedihnya luar biasa, dan disitulah titik kesedihan Rasulullah, dan iku diarani pada waktu iku jenenge amul huzni, yakni mautu zaujatihi Khadijah Al-Kubra wa mautu ammihi Abu Thalib ibn Abdul Muthalib. Para rawuh sedaya ingkang minulya, ketika dalam titik kesusahan sedihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak lama kemudian Rasulullah mendapatkan satu perintah, yakni
melalui wahyu yang dibawa, yang menyampaikan adalah malaikat Jibril alaihi salam, dan sekaligus untuk mengawal dan mendampingi ketika Rasulullah Isra, perjalanan malam dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dengan kendaraan yang namanya buraq. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ora podo kaya perjalanan umum biasane. Di situ ketika naik khimar atau unta di Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa itu kurang lebih adalah syahrain atau kalih wulan. Iki nek mlaku to numpak onto pada waktu itu dereng wonten mobil, udah ono pesawat, rong wulan. Akan tetapi Allah ciptakan makhluk yang namanya buraq, dan itu untuk kendaraan para nabi dan para rasul. Pada waktu itu malaikat Jibril alaihissalam diperintah Allah untuk mendampingi dan mengawal Rasulullah untuk Isra dengan memakai kendaraan buraq itu. Lah perjalanannya buraq, makanya buraq itu kalbarqi, kaya kilap, cepetnya luar biasa. Dari Masjidil Haram, yakni al-mawdi', tempat yang agung dan mulia, diawali dari situ loh. Sampai kemana? Ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, yang diberkahi di sekitar Masjidil Aqsa itu. Tempat barokah Masjidil Aqsa. Contohnya kaya apa? Contohnya makaten. Keberkahan-keberkahan di Masjidil Aqsa adalah di situ sekian banyak para nabi dan rasul yang disareke sing dikubur ada di sekitar, di pelataran Masjidil Aqsa Yerusalem atau Palestina. Keberkahan lain diantaranya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu perintah sholat pertama kali kiblatnya Rasulullah, orang Islam adalah kiblatnya tidak ke Masjidil Haram, akan tetapi kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Dulu harian ketika Rasulullah dan para sahabatnya ketika sholat iki dereng sing jenenge madhep kiblatnya itu ke Ka'bah atau Masjidil Haram, tapi ke Masjidil Aqsa. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ketika waktu sholat, kemudian Allah perintahkan Jibril gawa wahyu, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ketika Rasulullah masih sholat, kemudian Jibril datang memberikan wahyu tersebut, wahai Muhammad, kiblatnya saiki ganti orang Masjidil Aqsa. Pada waktu itu juga Rasulullah geser, yakni kiblat sholat madhepe maring Ka'bah atau Masjidil Haram. Iki mulyane Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Cerita barokah dari Masjidil Aqsa kathah banget. Di antaranya kalau kita ingat, kita kutip, kita telaah cerita daripada Sayyidah Maryam, ibunda Isa alaihi salam. Ketika Maryam ada di mihrab, kemudian wong tuane iku menemukan satu makanan yang luar biasa yang tidak seperti biasanya. Wa wajada indaha rizqa. Disebutkan dalam Al-Qur'an wajada indaha rizqa. Ketika ditanya orang tuanya, wahai Maryam, "Duk, iku ning sebelahmu banyak makanan-makanan yang enak dan luar biasa, iku dek endi?" Dijawab Siti Maryam, "Hadza min indillah." Siti Maryam bil mihrab, yakni dekat di Masjidil Aqsa. Ada ibunda Nabiullah Isa alaihissalam, dan masih banyak keberkahan yang ada di Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa
ditempuh dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Perjalanan suci, karena perjalanan yang di dalamnya tidak ada unsur maksiat dan dosa. Perjalanan suci karena yang berjalan adalah orang yang suci, tidak pernah melampaui dosa. Perjalanan suci yang mengawal dan menghantarkan, mendampingi adalah makhluk Allah suci yang tidak pernah dosa. Perjalanan suci dengan kendaraan yang suci tidak pernah tersentuh, ditompaki karo wong sing ahli maksiat, ahli dosa. Dalam perjalanan suci itu otomatis ketika perjalanan suci, maka hikmah daripada perjalanan suci itu adalah hikmah yang datangnya adalah suci dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun Masjidil Aqsa Mi'raj ay urujuhu sallallahu alaihi wasallam, munggahe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Aqsa sampai sing jenenge munggah niku mendhuwur. Ora ana sing jenenge munggah kuwi mengisor. 1 2 3 4 5 6 7, apakah langit D7? Dalam keterangan seperti itu. Sampai Rasulullah lamartaqo Baitul Ma'mur. Makanya Isra Mi'raj hikmahnya adalah nggih diwaca alon-alon ayatipun subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah linuriyahu min ayatina. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan ayat-ayatnya kepada Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awas, iku hikmah linuriyahu min ayatina. Bahwasanya apa yang tidak mungkin menurut akal manusia bagi Allah adalah sesuatu yang mungkin, sesuatu yang bisa dan sangat bisa. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah apa itu ayat-ayat Allah? Ketika Rasulullah perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah wis diweruhi macam-macam tondo-tondo kebesaranipun Allah. Di antaranya ketika Rasulullah perjalanan itu tanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, iku ana wong gerombolan gerumungan ning kono majelisan, apakah itu para malaikat Allah? Karena dilihat adalah munawwar. Munawwar itu mencorong. Wajah iku kaya ana nur bercahaya, ora kaya wajah aku sampean kabeh delokane wajah-wajah dos sufi suker pikir. Malaikat Jibril menjawab sama Rasulullah, wahai Rasulullah, iku bukan satu kaum sekelompok para malaikat Allah. Hadih ummatuk, iku umat panjenengan yang lisanuhu rotobun an zikrillah wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Wahai Muhammad, kata Jibril, itu adalah kaummu, umatmu yang selalu lisannya itu basah karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ora kok lisan cangkeme ngumpluk ngomongi wong, nglendengi wong, khutbah awal khutbah sani kalah karo ngumpuke wong wadok mau. Iki lho.
Kanjeng Nabi weruh munawwar iki kaum hadza munawwarun. Takon makane Rasulullah, iku malaikate Allah apa dudu? Lah, dudu wahai Muhammad, iku umat panjenengan. Sing umat panjenengan yang selalu lisannya itu basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di bawah Allah, tanda-tanda kebesaran yang lain adalah lamar taqwa baitul ma'mur. Rasulullah diperlihatkan Allah yang namanya baitul ma'mur. Mahia baitul ma'mur. Apa sih baitul ma'mur? Bunter-bunter sing ana wijene, jerone ana gula jawane. Baitul Ma'mur adalah satu tempat yang dijadikan Allah ingkang tiap dinane 70.000 malaikat Allah masuk teng mriku dan tidak keluar lagi. Iku jenenge Baitul Ma'mur. 70.000 malaikat mlebu teng mriku dan tidak keluar lagi. Tiap dino sampai kapan? Sampai waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Iku Rasulullah diwairoh diperlihatkan Allah yang namanya Baitul Ma'mur. Dari mulai Baitul Ma'mur iku dijadikan Allah tiap dinone 70.000 malaikat mancing ing jerone lan ora metu saking mriku. Subhanallah. Hadza ayatina ingkang menapa Allah dawuh, yakni hikmah dari Isra Mi'raj itu adalah memberikan Rasulullah aweh weruh Rasulullah dari ayat-ayat Allah, yakni kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu tidak mengurangi daripada takdir Allah yang di situ sudah ditulis dalam Lauhil Mahfuz. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu diperintah Allah dengan jumlah 50 kali waktu. 50 waktu para rawuh, 50 waktu lur. Sampeyan betung nek ngomong sedina sewengi 24 jam, esuk tekan sore 12 jam, maghrib tekan subuh 12 jam. Nek salate 50 waktu tak hitung sak jam kurang sithik sampeyan salat ping pindho. Kira-kira bathuke sampeyan bonyok apa ora? Coba itu. 50 waktu. Sampeyan nembe salat ngene wong wedan ngentut nginum udut wis kon wudu meneh ana adzan meneh. Malahan sing tukang adzan apa ora bengor. Ping 50 sak jam ping pindho. Sak jam ping pindho niku tak ditung. Akan tetapi ini loh ayate Allah inggih menika kebesaran-kebesaran Allah yang diberikan kepada baginda Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam saged akan tetapi menjadikan gangsal limo, tapi tidak merubah artinya limo seperti apa yang telah ditulis Allah, takdir Allah, yakni 50 kali waktu. Jadi sampeyan nek sembayang sak waktu iku wis diitung koyok sembayang ping 10 waktu. Iki loh nikmat apa meneh yang kamu dustakan. Bejo sampeyan aku dadi umate Kanjeng Nabi. Nak saestu temenan kok 50 waktu. Aku sampeyan adalah sing biasa digoreng neng wojone neraka. Sopo sing kuat 5 waktu bae abot nggih napa mboten? Aja gaya gampang sembahyang udelmu. Saestu yang kelihatannya adalah seperti itu, akan tetapi kalau tidak ada daya upaya kekuatan saking Allah untuk nglampahi salat, subhanallah, aras-arasen sungkan banget. Makanya berharap saking peringatan Isra Mi'raj menika men oleh keberkahane, men oleh manfaate, salate men saged bobot, saged genep sedina sewengi kaping 5. Hadza munasar terek. Pun apa terus? Hah?
Seneng aku pengajian nggih, kula niku seneng nggih pengajian ning daerah gunung-gunung ngono nggih, seneng. Walaupun dalane kuwi ning kono do bolong-bolong ya, Den. Lah daripada pengajian ning kota akeh bolongan-bolongan sing do nang pinggir dalan malahan. Ya Allah, masyarakat Domian wabil khusus dukuh pejarakan panjenengan sedaya adalah hamba Allah yang dikehendaki Allah, hamba Allah ingkang sae. Ateges kula panjenengan sami sampeyan ridho, kula yo ridho, dan tulisi Allah saged kekampalan sesarengan tong mriki tidak lain kumpulan yang di situ adalah kumpulan yang mengingat Allah, mengingat Rasulullah, mengingat perjalanan sirah nabawiyah, perjalanan-perjalanan suci, yakni diantaranipun Isra'uhu sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami ing pertemuan ing siang sore menika saestu angsal ridho saking Allah Subhanahu wa taala, kaparingan sehat afiah salamah saadah fid din wa dunya wal akhirah, keluarga diparingi sehat berkah, berkah keluargane, berkah anak putune, berkah usahane, berkah umure kangge ngabekti taat Allah wa rasuluh. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ij'alna wa auladana wa ahlana wa talamidana wal hadirin min ibadikas salihin min ahlil ilim wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'i wa dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.